Shalom, saudara saya kekasih di dalam Kristus. Jumpa lagi pada siang hari ini dengan Deborah Evelyn yang akan menyampaikan pagi hari ini tentang kehidupan, ya, dari pepatah Tiongkok dengan judul Ranting Hijau Kehidupan, ya. Pepatah Tiongkok itu mengatakan, jika saudara menyimpan ranting hijau di dalam hidupmu, maka burung-burung akan datang dan berkicau di sana. Artinya, jika kita menyimpan hal-hal yang baik di dalam hati kita, maka sukacita, kebahagiaan akan selalu hadir dalam hidup kita. Ya, untuk itu, mari kita belajar hari ini. Ada 4 ranting hijau yang harus kita simpan di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, yaitu ranting kebaikan. Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ranting kebaikan akan memberi kebahagiaan tersendiri, terutama ketika kita menolong orang yang sedang tertekan dengan hati yang tulus, ikhlas, ya. Kita lakukan dengan berbuat baik, memberi bantuan, ya, untuk mereka, itu berkenan di hati Tuhan. Ya, satu sekali saya pernah ngelayanin seorang nenek-nenek, ya, yang hidup di dalam pembaringan, nggak bisa bergerak, ya. Anak mantu tidak memelihara dia karena sibuk dengan keadaannya yang keadaannya yang kurang mampu. Jadi nenek ini, mamah ini, mertua ini hanya ditaruh tergeletak seperti itu. Saya bersama tim Deborah Ministry melayani dia. Seminggu sekali kita mandiin dia, kita rawat dia, kita setiap hari beri makanan, kirim makanan, bahkan juga kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya merawat seperti itu, bahkan luka-luka di punggung pun karena tidak bisa bangun, ya. Dia pupuk di situ, dia pipis di situ. Karena keadaannya yang kurang mampu, maka dia tatakin dari perca-perca atau dari koran-koran. Jadi dalam waktu pada setiap kali kita mandiin itu udah dalam keadaan nempel-nempel, baik kotoran maupun koran. Jadi kita bawa nenek ini ke lantai, kita gosok, kita mandikan bersama dengan teman-teman. Kita lakukan itu kenapa? Karena kasihan melihat seorang nenek-nenek yang seperti itu, ya, tidak terpelihara. Tapi puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita Deborah Ministry, maka kita melayani, ya, orang-orang yang papa seperti itu sampai dia meninggal, hingga keluarganya boleh melihat bahwa kasih Kristuslah yang kita sampaikan melalui perbuatan kita, ya. Karena itu mari kita boleh belajar terus praktekkan kasih Kristus itu, supaya bukan hanya bukan hanya dinikmati oleh keluarga kita, tetapi oleh orang-orang sekeliling kita, bahkan yang tidak kita kenal, ya. Saya melayani ke rumah sakit Siloam kepada orang-orang pasien-pasien yang sakit, mereka yang sedang menderita. Kita berdoa, memuji Tuhan, bahkan kita menjadi orang yang bisa curhat, mereka menjadi teman curhat bagi kita, ya. Kenapa? Dengan bercerita seperti itu, maka lepasan kelegaan dari hati mereka pun akan terlepas, dan kesembuhan maka akan cepat pulih, ya, melalui kata-kata yang menguatkan, melalui doa-doa kita, melalui firman Tuhan, maka orang itu akan dikuatkan dan kesembuhan terjadi, ya. Karena apa? Karena di Yakobus 4 ayat 17 ini yang selalu kita pegang. Deborah Ministry selalu pegang Yakobus 4 ayat 17. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, itu berdosa, ya. Ia berdosa, jadi harus lakukan. Jangan tutup matamu, jangan kepal tanganmu, jangan tutup hatimu, dan jangan ikat kakimu untuk tidak melangkah, tetapi berjalanlah. Lakukanlah yang baik untuk kemuliaan Tuhan, ya, karena itu yang baik untuk Tuhan, dan itu perkenanan yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Yang kedua yaitu ranting pengampunan. Kita akan merasa bahagia ketika melepaskan pengampunan. Di Matius 6 ayat 14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.
Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ranting pengampunan akan memberikan kelegaan dari dalam. Ya, kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang. Pengampunan itu harus benar-benar tulus keluar dari dalam hati kita. Ya, maka sukacita besar akan terjadi dari hidup kita. Enggak empet lagi dalam hati kita, enggak lagi menggerendah di dalam hati kita. Kita nggak mau punya kepahitan. Kalau kepahitan itu yang membuat kita jadi sakit, ya, yang mendatangkan penyakit. Kenapa? Karena ada kepahitan, ada akar pahit, ada luka batin yang luka. Bahkan juga ada yang dikatakan penonton, semak dan unak duri ada di dalam hati. Kenapa? Karena terus ngerut, kita mikirin dengan kejengkelan kita, sedangkan yang kita pikirin, yang kita sebelin, yang kita benci, nggak tahu apa-apa tuh. Dia enak aja hidupnya, kita yang susah sendiri. Tapi kalau kita lepaskan pengampunan, itu yang Tuhan mau, maka kelegaan akan terjadi. Ya, kelegaan akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan sendiri berbicara, kenakanlah kasih untuk semuanya itu. Lepaskan pengampunan, doakan untuk orang yang menganiaya kamu, yang nusuk kamu dari belakang, yang fitnah kamu, yang bahkan juga menampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, ya, supaya puas. Dan kita juga dengan lega, ya, bahwa kita memberi pengampunan kepada mereka, dan juga kita pun mendapat kelepasan, kelegaan. Nggak lagi ada akar pahit, nggak ada lagi kekecewaan kepada orang, ya, yang mengecewakan, nggak ada lagi kepahitan, ya, nggak ada anak duri. Karena kita ini dipanggil untuk dari Tuhan, dipanggil Tuhan untuk benar-benar menjadi saksi Kristus. Kemanapun kita berada, jadilah saksi Kristus, ya, yang bisa mengalirkan kasih, bahkan juga bisa mengampuni. Karena dengan pengampunan itulah kita menaruh bara api di atas kepalanya. Dia melakukan yang jahat pada kita, kita lakukan yang baik, ya, kita beri yang baik, bahkan kita berdoa untuk dia, kita berkatin dia, kita ampunin dia, bahkan juga Tuhan sendiri akan lawat dia sendiri, ya, menjadi pertobatan untuk dia juga. Yang ketiga adalah ranting antusias. Ranting antusias akan menjadi pusat perhatian burung-burung suara merdu, yaitu kebahagiaan, keberhasilan akan hadir dalam setiap hidup orang-orang yang antusias. Ya, karena apa? Karena di mana ada antusias, di situ ada semangat. Ya, di mana ada semangat, di situ ada keinginan untuk segera menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita ini dengan sepenuh hati. Ya, jalanin hidup ini dengan antusias yang tinggi, saudara-saudaraku, ya. Karena dengan berantusias ini nggak malas-malasan, nggak lebay, ya, bahkan juga nggak berdalih, nggak, ya, pokoknya nggak ya yang negatif semuanya, tapi antusias. Apapun yang terjadi antusias, ya, bagaimanapun harus antusias, ya. Bahkan juga di dalam Tuhan juga harus antusias, mengikut Tuhan harus antusias, percaya Tuhan Yesus harus antusias, benar-benar beriman teguh hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, ranting yang keempat adalah ranting syukur, ya. Jika ranting syukur ini ada di dalam hati kita, saudara, maka ranting-ranting kering yang seperti rasa benci, bersungut-sungut itu akan patah, ya, habis. Kenapa? Rasa syukur itu akan mendatangkan lebih banyak berkat dalam hidup kita. Ya, mau saudara-saudara diberkatin? Supaya banyak berkat? Ayo. Biarlah kiranya kita boleh memiliki ranting syukur, terus bersyukur dalam segala perkara, bersyukur apapun yang terjadi, bersyukur. Karena rasa syukur itu adalah pengakuan bahwa kita terima hari ini, apapun itu berasal dari Tuhan. Kita berserah penuh di dalam jalannya Tuhan, ya. Kita benar-benar percaya kepada Tuhan, dan kiranya rasa syukur itu juga yang benar-benar kita jalanin hari ini, ya. Apapun bagaimanapun keadaan saudara, ya, dalam keadaan virus corona ini, terima hari ini apapun juga, syukurin, ya, berserah penuh di dalam jalannya Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Karena itu saudara, peliharalah agar ranting syukur ini tetap menghijau di dalam hati kita. Karena Kolose 2 ayat 6 dan 7 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita.
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, berusahalah untuk menyimpan 4 ranting ini. Ya, saudara-saudaraku, biarlah ranting pertama yaitu kebaikan. Kita memiliki ranting kebaikan, kita memiliki ranting pengampunan, kita memiliki ranting antusias, bahkan juga yang keempat adalah ranting syukur. Maka kita akan lihat, ya, bukan hanya kita saja meraih kebahagiaan, orang-orang di sekeliling kita juga dia menerima imbasnya, ya, kebahagiaan di dalam Kristus. Bahkan kemana kita pergi, kita bawa sukacitanya Tuhan, orang lain akan lihat, ya, bagaimana Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, dan Tuhan sendiri akan nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau dulu saya cepat sekali tersinggung, cepat sekali marah, bahkan juga kalau ada orang yang sepertinya berpapasan muka tidak negur atau apapun juga, itu membuat saya sakit hati. Bahkan juga dari setiap kata-kata yang seringkali orang mungkin bercanda tapi membuat saya tersinggung. Saya benar-benar dulu saya benar-benar cepat tersinggung, cepat sekali marah, bahkan juga membuat wajah saya itu serem, ya, galak, kasar gitu loh. Bahkan kata-kata yang keluar juga seringkali kasar, ya, jawaban-jawaban yang kasar yang nggak enak didengar. Tapi puji nama Tuhan, karena kuat kuasa Roh Kudus yang ada di dalamku dan Yesus yang ada dalam terus mengubah saya hari demi hari hingga perguruan budi terjadi. Saya berpikir EGP, emang gue pikirin apapun yang orang perbuat untuk saya pikirin, saya susah sendiri, saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan. Bahkan juga saya membuat saya jadi kena migrain, ya. Tapi puji nama Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, hari demi hari saya diperbarui, pembaruan budi terjadi. Saya akan tetap terus bersukacita. Saya tutup hati saya untuk yang negatif, saya buka hati saya untuk hal-hal yang positif. Maka sukacita Tuhan saya berubah di dalam wajah saya, di dalam perkataan saya, bahkan juga orang lain melihat saya berbeda, sudah berubah. Kenapa? Karena saya kemanapun saya pergi, saya bawa terang Kristus dan saya bawa sukacita Tuhan, ya, hingga orang lain melihat ada sukacita yang keluar terpancar dari dalam hati kita melalui wajah saya dan melalui kata-kata saya, maka itu pun akan jadi berkat bagi orang lain. Karena itu jangan ada kepahitan, sakit hati saudara di dalam hati yang tersimpan, tapi lepaskan, bawa ke dalam kehadirat Tuhan, sampaikan sakit hatimu, kekecewaan, kesedihanmu tuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan membalutnya, mengikisnya hingga semua sampah itu nggak ada lagi keluar dari dalam hatimu. Yang ada adalah kasih. Kasihan ya orang seperti itu, kasihan ya, maka kita akan mengalirkan kasih, ya, karena melihat orang seperti itu. Dan kasih Tuhan tetap terus menyertai kita, dan Tuhan sendiri akan memberkati kita. Tambah hari kita tambah memuliakan Tuhan, dan kita bisa orang boleh melihat suratan terbuka di dalam melalui hidup kita, melalui diri kita, ya. Sinar kemuliaan Tuhan terpancar dari kehidupan kita, dari wajah kita dan perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai, jaga kesehatan, dan tetap terus berbahagia, menjalankan hidup bersama Yesus, dan nantikanlah Tuhan sendiri akan beracara di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye.